Hey guys, welcome back to Cari Kuliah TV, tempat di mana lu bisa menemukan informasi-informasi penting seputar perkuliahan, pekerjaan, dan startup. So, hari ini gue akan membicarakan tentang yang namanya percaya diri. Kebanyakan dari kita itu tidak mempunyai percaya diri atau percaya dirinya masih kecil. Nah, hari ini gue akan memberikan 6 tips yang lu bisa pakai dan lu bisa lakukan ini di kehidupan sehari-hari, di dunia lu perkuliahan, pekerjaan. Oke, before we start, untuk kalian yang baru masuk, welcome to Cari Kuliah TV. Dan jangan lupa untuk subscribe, karena ini gratis semuanya. Kita hanya membicarakan tentang knowledge yang penting yang lu bisa dapatkan untuk kehidupan lu. Alright, so let's get started. Oke, sebelum gue mulai, gue harus kasih tahu lu sedikit tentang diri gue. Oke, pengalaman gue, kenapa gue bisa sampai berani untuk membuat konten ini dan kenapa gue berani untuk public speaking. Karena sebelumnya, to be honest, gue nol, gue sama sekali nggak berani. Dan itu memang menurut lo nggak make sense. Kayak, oh kalau misalnya dulu gue nggak punya rasa percaya diri, kenapa gue bisa sekarang gitu. Dan gue bisa kasih tahu lu nih sekarang. Dan hal-hal tips yang gue akan kasih tahu nih, 6 tips ini adalah dari pengalaman gue pribadi. Manusia itu tidak ada yang terlahir dengan rasa percaya diri. Yes, mereka bisa terlahir dengan ada pembawaan karismanya mereka. Itu betul. Dan karisma itu berperan penting di dalam rasa percaya diri ini. Cuma kalau untuk gue pribadi, gue waktu masih kecil gue gak ada rasa percaya diri sama sekali. Cuma gue memang terlahir dengan bukan sesuatu. Gue terlahir dengan sifat yang gue gak bisa diem. Itu pertama. Kedua, sifat gue itu cuek, bodoh amat, dan gue rasa penasaran itu sangat tinggi. Nah itu yang membuat gua atau dilihat sama orang lain itu yang kayak, wah dia tuh pede banget ya untuk melakukan ini atau untuk ngomong ini gitu. Tapi to be honest, no. Dan gua itu tidak menyadarkan itu. Gue tidak sadar bahwa gua terlahir dengan itu sampai akhirnya gua remaja sebenarnya. Waktu gue di SMP, SMA lah. Dan dulu waktu gue masih SD, TK, itu gue nol, gue takut kemana-mana. Dan gue selalu minta temenin orang tua, tolong kesini dong temenin, maaf pak, tolong kesini dong temenin, tolong dong ngomong sama dia, gak berani. Atau misalnya lagi keperluan ada yang kayak dulu one of my parents itu ke rumah sakit. Dan gue harus cari tahu dia rumah sakitnya itu di mana, kamarnya nomor berapa. Dan gue nggak berani, even gue nggak berani telepon itu, dan rasa pede gue nggak ada. Dan gue akhirnya minta tolong sama bokap gue yang kayak, pak tolong dong teleponin. Terus bokap gue yang enggak, kamu telepon sendiri. Nah, oke. Sampai akhirnya gue ke SMP, itu pede gue, orang merasa kayak gue pede selangit. Tapi sebenarnya enggak, gue aja nggak tahu itu. Karena gue berani aja melakukan segala hal. Dan sampai guru-guru gue juga bilang, Andrew nih pede banget sih orangnya. Gitu. Meskipun gue salah, gue pede aja. Dan akhirnya sampai SMA, udah mau lulus SMA. Jadi ibaratnya gini, perjalanan rasa percaya diri gue itu dari gini, dari standar ya, 0 naik, cuing. Habis itu SMA udah turun. Sekarang standar, terus naik lagi. Kenapa gue bisa begitu? Karena gue menyadari, kalau misalnya kita sadar, kita akan introspeksi diri. Kita akan mengevaluasi diri kita itu benar atau enggak. Sampai akhirnya ada satu orang tua yang bilang, oh kamu kan si anak yang ini ya. Kamu tuh biasanya kalau sekolah datangnya telat terus nih. Tapi kamu pede aja jalan. Dan even gue gak sadarin itu. Oke, enough about me. Jadi kesimpulannya adalah, pada saat gue kecil tuh gue gak sadar kalau misalnya gue dibilang orang percaya diri. Padahal menurut gue sendiri, gue gak ada rasa percaya diri sama sekali. Oh, apalagi waktu itu pernah juga kejadian gue dimusuhin sama satu sekolah. Karena gue saking pedenya. Dan gue gak peduli apa kata orang. Tapi memang gue tahu itu gue salah. Dan gue minder. Jadi ya, kayak gue ngapain, gue salah. Gitu. Anyway, enough about me. So, karena kenapa gue harus kasih tahu tentang
diri gue sendiri. Karena tips nomor 1 itu adalah lu harus bisa tahu diri lu itu siapa. You have to know yourself. You have to understand yourself. Nah, sebelum lu bisa pede di satu bidang atau di seluruh bidang, which is basically impossible, itu lu akan menjadi lebih arrogant, sombong. Kenapa nomor 1 itu lu harus bisa mengerti tentang diri lu sendiri? Karena kalau misalnya lu nggak tahu diri lu tuh siapa, lu nggak tahu keistimewaan dan kekurangan lu tuh di mana. Gue tahu keistimewaan gue itu public speaking. Gue berani public speaking. Tapi kejelekan gue adalah gue terlalu berani. Well, maybe sometimes memang orang menganggap itu a gift or a curse. Jadi yang pertama, lu harus tahu sifat lu kayak gimana. Lu harus tahu pembawaan lu seperti apa. Ada orang yang extrovert, ada yang introvert. Kebetulan gue memang tengah-tengah, cuma gue lebih mengarah ke extrovert daripada introvert. Oke, nomor 2. Body language. Dan ini penting, ya. Meskipun lu saat ini lu tidak memiliki rasa percaya diri apapun, atau misalnya lu cuma sedikit deh punya rasa percaya dirinya, tetapi body language itu suatu non-verbal yang lu bisa kasih ke orang, yang orang tanpa bertanya sama lu aja dia udah tahu, wah ini orang pede juga nih. Lo akan bisa stand out di kerumunan. Nah, body language yang gue bilang itu apa? Lo pernah perhatiin ya, orang kalau misalnya ngomong dia begini, iya nih saya, nama saya ini, atau dia ngeliatnya ke bawah. Itu menandakan orang yang nggak pede. Kalau misalnya orang pede, dia duduknya, atau dia cara berbicara, kita ngomongin body language ya, dia akan terbuka. Ini akan ada space, dia akan terbuka. Dia nggak akan melipat tangannya. Dia akan terbuka, kalau misalnya dia akan duduknya secara nggak simetris, asimetris. Nah, asimetris itu kayak gimana? Kayak misalnya kita ngeliat dari kepala sampai ke kaki. Gue dari atas ke bawah itu miring. Gue nggak yang lurus tegak yang begini. Nah, ini suatu body language yang menyatakan bahwa oh orang ini pede banget. Gitu. Kalau lo berdiri, lo jangan pernah menyilangkan tangan lo. Lo berbicara atau lo menudukin kepala mata ke bawah. No. Kalau misalnya lo mau ngomong sama orang dengan pede, you have to look them in the eye. Mata lo itu yang harus berbicara. Lo harus bisa ngelihat mata orang lawan lo yang lo bicarain. Dan tangan lo jangan diam begini. Jangan ke belakang, jangan masuk ke kantong. Itu menandakan kalau lo nggak pede. Jadi yang bisa lo lakukan adalah kalau misalnya lo berdiri, ya lo santai aja. Ngomong, ada apa pak? Apa yang bisa saya bantu? Atau jangan yang kayak ada orang kan yang suka kayak ini nih, ngapain sih kukunya gitu, atau gigit-gigitin. No, don't do that. Gitu. Itu tips nomor 2, itu body language. Body language is everything. Verbal itu sebagian besar akan mempengaruhi bagaimana orang akan appreciate lu sebagai lawannya, atau dia akan menganggap lu remeh. Body language itu adalah 40% dari non-verbal ya, untuk yang menyatakan lu pede atau enggak. Nomor 3, non-reaktif. Dan ini lucu nih, ini gue nggak sadar sampai gue kuliah. Ada orang kalau misalnya, lu pasti pernah ketemu dong, orang yang dibully, atau lu misalnya dibully, atau ada orang yang marah-marahin lu. Kebanyakan orang itu langsung bereaksi, karena memang ini bermain dengan feeling, dengan perasaan. Lu dikata-katain, lu dicaci maki, lu pasti perasaannya sakit, gitu. Atau lu diledek, lu pasti kayak akan kelihatan marah, kelihatan sedih, atau lu yang kayak langsung membuang muka, atau lu langsung nurunin kepala, mata ke bawah. Nah, kalau misalnya lu mau kelihatan pede, ya,
jangan pernah melakukan hal itu. Dan lu yang harus lu lakukan adalah nggak ada reaksi sama sekali. Am I wrong? Well, it's a bit, Am I wrong? Misalnya di dunia kerjaan, lu jadi orang sales, lu menjelaskan tentang produknya. Oh pak, produk kita bagus, begini. Tapi abis itu klien lu bilang, enggak, saya nggak mau, produk kalian tuh nggak bagus. Kita nggak mau pakai kamu, sampai kapanpun kita akan nggak mau. Itu kan pasti perasaannya akan ada sedikit sakit. Gitu. Kayak aduh, gue udah susah payah nih. Tapi enggak, mata lu, muka lu, santai aja. Kalau dia ngomong apa, liatin aja dulu, diamin. Tapi lu mikir, sambil lu diem lu mikir, jangan pernah bereaksi kelihatan muka lu apa. Karena ini ada salah satu dibilangnya rules of the jungle. Siapa yang lebih kuat dia akan menang. Kalau lu mau terlihat pede, santai aja. Kayak dia ngomong, dia mau caci maki, dia mau ngomong apa, diemin aja dulu. Lu mikir. Habis itu kalau lu udah mikir 20 detik atau 10 detik, lu langsung make a comeback. Lu harus bisa bilang sesuatu yang lebih berguna. Misalnya, setelah lu berpikir, lu bilang, tapi ada satu hal yang Bapak nggak punya. Atau dari produk lain yang nggak punya, dan kita punya. Dan ini adalah suatu hal yang sangat bisa, pastinya akan membantu perusahaan Bapak atau Ibu. Nah baru dari situ kan lu udah mulai masuk duluan. Dari situ baru pelan-pelan lu jelasin lagi. Itu tips ketiga yang kita bilangnya non-reaktif. Nomor 4. Ini agak lucu nih. Kalau misalnya lu di dunia pekerjaan atau lu di pertemanan, jangan pernah convince mereka. Biarin mereka berpikir sendiri. Kayak misalnya lu pengen banget nih pergi ke sana, tapi lu nggak berani bilangnya. Dan lu pasti akan secara tidak sadar, lu akan bilang, ayo kita pergi ke sana, gue pengen banget nih. Terus tapi mereka nggak mau. Aduh nggak mau deh, jangan deh ke sana. Lu tetap maksa. Biasanya normal orang tetap maksa. Ayo ke sana dong, gue pengen banget nih gini. Instead, yang lu bisa lakukan adalah lu jangan pernah kasih tahu ke dia bahwa lu pengen banget ke sana. Biarin mereka mikir sendiri. Kasih tahu, oh di sana ada apa. Dari situ mereka akan berpikir dan akan yakin bahwa oke, benar juga nih lu nih. Ya udah kita ke sana deh. Gitu. Memang ini agak tricky ya, tapi ini suatu hal yang emang bisa lu lakukan di kehidupan lu sehari-hari. Tips nomor 5 itu adalah lo harus bisa meyakinkan diri lo sendiri bahwa everything will be fine. Semuanya akan baik-baik saja, apapun yang terjadi. Contoh di dunia pekerjaan, atau lo lagi kuliah, ada yang gak suka sama ide lo. Dalam hati lo harus bilang bahwa oke, semuanya akan baik-baik saja. Tapi lo jangan ngomongin ini di depan orang, ini harus ada di pikiran lo aja. Lo harus bisa bilang bahwa semuanya akan baik-baik saja, apapun yang terjadi. Contohnya, di dunia pekerjaan, klien lo nggak suka sama hasil atau produk lo tinggal cukup bilang, oke Pak, terima kasih atas waktunya, dan saya tidak akan membuang waktu Bapak lagi, dan waktu saya juga. Saat ini kita tidak cocok. Mungkin lain waktu kita bisa berbicara lagi. Terima kasih Pak. Udah, that's it. Meskipun ditolak, tapi jangan pernah nunjukin bahwa lu sakit. Balik lagi ke nomor 3, non-reaktif. Tapi lu tinggal bilang di benak lu bahwa oke, meskipun ditolak, semuanya akan baik-baik saja. Itu nomor 5. Nomor 6, terakhir. Practice makes perfect. Apa artinya? Lu harus bisa praktekin terus. Contohnya pilot. Pilot tidak akan bisa menerbangkan suatu pesawat kalau mereka tidak latihan. Banyak ada airport yang susah untuk landingnya. Contohnya Hong Kong. Apalagi di udara misalnya yang dingin banget atau lagi ada thunderstorm,
hujan lebat gitu. Itu susah. Tapi kenapa mereka bisa? Dan mereka harus pede. Karena mereka itu latihan terus menerus. Segala sesuatu yang lo lakukan untuk menjadi lo pede. Dari 5 ya yang gue kasih tahu. Yang pertama, lo harus tahu diri lo sendiri. Nomor 2, body language. Nomor 3, itu non-reaktif. Nomor 4, jangan pernah convince orang lain. Nomor 5, lo harus percaya bahwa semuanya itu akan baik-baik saja. Ini hal nggak gampang dan lo harus lakukan repetitif terus. Lo lakukan terus, ulang sampai lo akhirnya udah secara otomatis udah terbentuk dalam diri lo sendiri. Dan pada saat itulah lo bisa menjadi pede. Jadi jangan lupa latihan terus. Pemain bola juga sama. Semua harus latihan baru mereka pede. Dan bonus tips, jangan pernah takut untuk melakukan kesalahan. Sedikit cerita. Gue waktu kuliah dulu, gue kuliah periklanan. Tapi gue ada sempat ngambil psikologi juga. Dimana periklanan sama psikologi itu mirip. Kita harus bisa tahu market kita. Kita harus tahu orang yang kita jual barang kita itu ke siapa. Ada pernah contoh di satu kelas, kita disuruh membaca kira-kira nih orang kayak gimana sih, gitu. Dan kebetulan, dan ini epic banget nih, kebetulan yang orang yang gue harus baca itu adalah cewek yang gue suka. Mateng nggak lo? Ya udah. Itu kesalahan terbesar dalam hidup gue. Harusnya gue nggak kasih tahu dia tentang apa yang gue baca tentang dia. But akhirnya ya udah, dengan rasa pedenya gue kasih tahu aja. Terus mukanya dia langsung berubah. Gawat. Aduh, dari situ dia, intinya dia merasa itu nggak benar, meskipun gue tahu itu benar. Cuma habis itu dia udah nggak mau ngomong lagi sama gue. Bye deh, gebetan gue. Nah, jadi jangan pernah takut untuk melakukan kesalahan, karena dari kesalahan itu gue pernah juga minta tolong dibacain sama orang tentang sifatnya mereka gimana dan lain-lain. Itu akhirnya ya benar, karena gue pede, jawabin aja gitu. So, semoga karena video ini lo bisa menjadi lebih pede lagi ke depannya. Dan gue berharap sih semuanya akan lebih lancar sama buat kehidupan lo kalau misalnya emang lo bisa lebih pede. Itu aja. Alright, sekian untuk hari ini. One more thing sebelum gue lupa. Kalau misalnya lo mau tahu lagi lebih lanjut dan gue bisa menjelaskan lebih lanjut tentang rasa percaya diri ini, gue akan membuka, gue nggak ngomongin kelas ya karena ini gratis, kita akan hangout aja. Dan gue akan memilih 10 orang pertama yang daftar. Gue akan kasih Google Form di descriptions di bawah. Untuk nanti kita siapkan waktu dan tempat di mana gue bisa jelasin ke lo dan gue bisa trainingin lo. Dan ini semua gratis ya. Dan karena gue tinggalnya di Jakarta, jadi ini khusus buat orang-orang yang di Jakarta. Siapapun lo, umur berapapun lo. Dan ini kita akan berkumpul bersama, ngobrol-ngobrolin aja. Bukan minimal sih, maksimal 10, minimal 5. Kalau misalnya nggak ada 5 orang yang ikut, gue batalin. Oke? Semua ada di bawah. So, jangan lupa untuk share video ini, like video ini, dan komen di bawah kalau lo ada pertanyaan apapun. Dan jangan lupa untuk isi form, Google Form di bawah ini. Nanti yang akan gue siapin di deskripsi. Jadi, kita bisa berbicara secara langsung. Memang ini pandemik, tapi kita akan melakukan protokol dengan benar. Ya. Alright, I'll see you in the next video. Goodbye.